Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya rabbi thabbitna 'ala al-'adli wal huda wa ja'alna 'ala al-hadi wa قال المؤلف رحمه الله ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين. السادس والعشرون وتسن جلسة الاستراحة في كل ركعة يكون بعدها ووقتها عند القيام من الركعة الأولى والثالثة ويسن تخفيفها ولا يطولها زيادة على جلسة الجلوس بين السجدتين ويسن مد التكبير من ابتداء رفعه من السجود إلى القيام كما قال صاحب صفوة الزباد وجلسة الراحة خففا في كل ركعة تقوم عنها. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpah nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada pelajaran kita masih di dalam membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Sunnah-sunnah di dalam salat. Kita sampai terakhir tentang sunnah yang ke-25 yaitu sunnah di dalam saat ketika kita sedang salam. Itu yang terakhir ya. Pembahasan sunnah yang terdapat di dalam keadaan ketika kita salat. Sekarang kita masuk yang ke-26. Sunnah yang ke-26 di dalam salat, di antaranya banyak jumlahnya, ini sebagian saja. Yang ke-26 tercatat di sini adalah jalsatul istirahat, duduk istirahat. Ada satu sunnah dalam salat namanya jalsah istirahat. Jalsah istirahat, duduk istirahat. Yaitu kapan duduk istirahat itu? Duduk istirahat itu di setiap rakaat yang kita mau tegak berdiri. Dari sujud mau langsung berdiri. Nah itu sunnah sebelum langsung berdiri ada duduk sebentar, namanya duduk istirahat. Itu terjadi dari rakaat pertama ke rakaat kedua dan rakaat ketiga mau rakaat keempat. Kalau kita sholat 2 rakaat berarti ada cuma di rakaat pertama nak ke rakaat kedua. Dari sujud terakhir rakaat pertama kita nak tegak untuk rakaat kedua. Nah di tengah-tengahnya itu sunnah duduk istirahat, jalsah istirahat. Itu juga di rakaat ketiga nak naik ke rakaat keempat, sunnah duduk istirahat. Tapi jangan lama-lama. Namanya duduk istirahat sebentar saja. Duduknya dengan baik. Jangan lama-lama duduk. Ya, saya contohkan sedikit. Jadi kalau misalkan kita dari rakaat pertama nih sudah sujud 2 kali, sujud kan, sujud sekali, duduk di antara 2 sujud. Rabbil warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wa'afini, sujud lagi. Nah, nak langsung tegak ke rakaat kedua. Nak langsung ke rakaat kedua jangan langsung Allah, jangan, duduk dulu. Allah. Nah, begitu ya. Itu namanya duduk istirahat. Dan duduk istirahat, jalsa istirahat ini sunnah duduknya sama seperti duduk tahiyat awal. Sama dengan duduk tahiyat awal. Yang dari sujud Allahu Akbar. Takbirnya dimulai dari semenjak kita bangun dari sujud sudah. Ya. Bangun dari sujud sudah takbir. Allahu Akbar. Panjang takbir. Ya, memang sunnahnya memanjangkan takbir mulai dari bangun kepala dari sujud sampai kepada kita posisi tegak sudah. Baru bar. Ya. Paham ya? Mulai dari kepala diangkat dari sujud, duduk dulu. Ya. Sengaja saya praktekkan sujudnya karena tidak boleh ya. Praktekkan sujud tidak boleh. Bangun dari sujud,
mulai ya. Allahu Akbar. Ya, begini. Sunnah namanya duduk tadi, duduk istirahat. Jalsah istirahat. Terjadi dari rakaat kedua nak ke rakaat ketiga. Dari rakaat pertama nak ke rakaat kedua, rakaat ketiga mau ke rakaat keempat. Ada bacaan, enggak kata bacaan. Takbir itulah. Enggak ada bacaan, duduknya yang sunnah. Dan itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau kita amalkan ya dapat pahala. Karena itu termasuk salah satu kesunahan yang ada di dalam salat. Duduknya singkat saja, khususnya lebih dijelaskan lagi, jangan sampai duduknya sama apalagi melebihi duduk di antara dua sujud. Kita kan duduk di antara dua sujud baca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Ya, itu duduk di antara dua sujud. Jangan sama dengan duduk di antara dua sujud, apalagi lebih lama dari duduk di antara dua sujud. Harus lebih ringkas, harus lebih sebentar, harus lebih dekat daripada duduk di antara dua sujud. Tidak ada bacaan, tidak ada. Takbir itulah. Seperti tadi yang saya contohkan tadi. Nah, itu namanya duduk istirahat, jalsah istirahat. Kemudian sunnah yang ke-27 wa yusannu tasyahhudul awal. Sunnah tahiyat awal. Ya. Tahiyat awal, tasyahud awal. Rakaat kedua tuh. Jadi rakaat kedua untuk sholat yang 3 rakaat atau sholat yang 4 rakaat. Di rakaat kedua sunnah kita tasyahud awal. Hukumnya sunnah. Kemarin sudah pernah kita bahas, itu termasuk salah satu sunnah ab'ad. Ya, kalau misalkan ada orang tidak tahiyat awal lagi langsung tegak. Ada orang langsung tegak dari rakaat kedua, ya. Sujud di rakaat kedua. Tidak tahiyat lagi, tidak tahiyat awal lagi, tidak tasyahud awal, langsung tegak baik. Ya. Sampai akhir sholat selesai salam. Sah tak sholatnya? Sah. Karena hukum tasyahud awal Jadi kalau ada orang sholat tidak pakai tasyahud awal, maka sholatnya masih tetap sah. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah, bukan rukun. Tapi dia masuk bagian sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad artinya kalau misalkan dia ya baik sengaja atau tidak sengaja meninggalkan tahiyat awal, sengaja tidak mau tasyahud awal atau tidak sengaja lupa, ya lupa, pas ingat-ingat sudah tegak, ya sudah tegak, baru itu tasyahud awal lupa. Atau kalau dia jadi imam, posisi dia sudah lebih dekat ke tegak daripada sujud, ya. Ini sujud nih. Kalau masih macam ini posisi lebih dekat ke sujud. Tapi kalau sudah macam ini posisi lebih dekat ke berdiri, ke tegak. Ya. Kalau orang sudah posisinya lebih dekat ke berdiri, ke tegak daripada posisinya daripada posisi ke ruku, ke sujud. Kalau posisinya badannya sudah lebih dekat ke tegak daripada sujud, maka tidak boleh bagi dia turun lagi untuk tasyahud awal. Ya, jangan turun lagi. Sudah bangun dari sujud, kalau posisi macam ini masih oke, karena masih dekat. Tahiyatlah dia. Sah, boleh. Ya, dapat sunnah tahiyat awal. Tapi kalau posisinya sudah jauh lebih dekat ke tegak, sudah macam ini, maka jangan dia turun lagi. Tidak boleh turun lagi untuk tasyahud awal. Kalau itu dia lakukan, batal salat. Kalau dia turun lagi, batal sholat. Apa? Kalau sudah tegaknya, baru ukurannya lebih dekat mana? Ke tegak apa ke sujud? Kalau lebih dekat ke tegak, jangan turun lagi. Tapi kalau masih lebih dekat ke sujud, boleh untuk dia turun. Ya. Karena kalau sudah posisinya lebih dekat ke tegak, apalagi memang sudah tegak niat, kemudian dia baru ingat, belum tahiyat awal, turun lagi tahiyat awal, batal sholat. Ngapa? Karena tegak itu kita nak baca Fatihah, rukun, wajib. Sedangkan tahiyat awal sunnah. Tak boleh kita ninggal ke yang wajib cuma untuk melakukan yang sunnah. Itu dasarnya.
Alasannya ngapu tidak boleh turun lagi, ngapu jadi batal karena kita ninggal ke yang wajib, nak ngawi ke yang sunnah. Tidak boleh, tidak usah turun lagi sudah. Nah kalau misalkan tidak boleh turun lagi tahiyat awal, jadi jak mana? Untuk nampel kekurangan kita, kelupaan kita, lupa tahiyat awal tadi. Nah kaget sebelum salam terakhir sholat, pas tahiyat terakhir sebelum salam sunnah sujud sahwi dua kali. Karena kita lupa tahiyat awal, lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal itu adalah tasyahud awal termasuk sunnah ab'ad. Jadi kalau lupa kaget di akhir sunnah sujud sah. Kalau tidak sujud sahwi juga sah juga mas. Cuman ya itulah sudah lupa udah galak minta maaf. Istilahnya begitu ya. Sudah lupa udah galak minta maaf. Kemudian di dalam tasyahud awal yang sunnah apa? Tasyahud awalnya sunnah, duduknya sunnah, bacaannya sunnah, banyak sunnahnya. Dalam tasyahud awal itu duduknya sunnah, bacaannya sunnah juga, ya. Dan tasyahud awal tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh lama-lama, cukup sampai kepada ya kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sampai situ. Ya. Sampai wa ali sayyidina Muhammad. Udah, enggak usah kama shallaita, jangan. Enggak usah ditambahin lagi. Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang katakan juga bahkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sudah, batas itu. Jangan tambah lagi. Karena tahiyat awal itu diperintahkan untuk singkat. Diperintahkan untuk singkat, ringkas-ringkas baik. Jangan lebih dari salawat kepada Nabi dan keluarga. Sudah. Jangan ditambah lagi. Itu sunnah dalam sholat yang ke-27. Kemudian ada yang ke-28. Sunnah dalam sholat al-i'timad biyadaihi 'alal ardi 'indal qiyami min sujudin aw tasyahhudin aw istirahatin. Ya, bertumpu di atas kedua tangannya ketika bangun untuk berdiri dari sujud atau dari tasyahud atau dari duduk istirahat. Itu dari sujud nih. Nak ke rakaat kedua. Ya, nak ke rakaat kedua. Dari rakaat pertama nih sudah sujud 2 kali. Nak ke rakaat kedua, misal dia tidak duduk istirahat, misal dia tidak duduk istirahat, nak langsung tegak. Sunnah tetap iktimad nih, iktimad namanya, bertumpu nih. Dengan 2 tangan, ini sunnah nih macam ini. Daripada itu hebat, ada pakai pegangan lagi, ya dah. Justru meninggalkan sunnah. Justru meninggalkan sunnah. Sunnah itu bertumpu dengan 2 tangan begini. Hukumnya sunnah. Ya, jadi 2 tangan kita taruh macam ini tuh. Nak bangun dari sujud ke tegak itu sunnah. Dibanding itu, wah, tambah hebat, tidak makin lagi tangan macam ini kan. Justru meninggalkan sunnah. Tidak dapat sunnah, tidak dapat pahala. Tapi kalau ente begini malah dapat pahala. Atau bangun dari tahiyat awal, rakaat kedua nih. Nah, rakaat ketiga tahiyat kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah begini nih. Sunnah ini. Tangan macam ini sunnah Nabi. Ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Nah, tangan yang begini tadi itu sunnah. Atau bangun dari duduk istirahat. Rakaat 1 nak ke rakaat 2, rakaat 3 nak ke rakaat 4. Allahu akbar. Sunnah. Menumpukan kedua tangan, bertumpu di atas kedua tangan itu hukumnya sunnah. I'timad. Namanya i'timad ala yadai. Untuk berdiri, hukumnya sunnah. Dibandingin tidak pegangan. Atau ada orang misalkan dia malah pegangan, mentang-mentang sholatnya sebelah dinding, pegangannya sama dinding,
maka tidak dapat pahala sunnah. Yang dapat pahala sunnah kalau pegangannya di sini, di atas bumi, di atas tempat sholat. Yang ke-28, 29, at-tasbihu minar rajul wat tasriqu minal mar'ah idza nabahuma syai'un. Sunnah mengucap tasbih bagi laki-laki untuk menegur, ya, untuk menegur imam. Imam ada lupa, gerakan, ya, misalkan imam tadi lupa nak tahiyat awal, makmum ngingetin. Kalau makmumnya laki-laki, maka ngingetinnya pakai tasbih subhanallah. Nah, imam kalau dia punya ilmu, dia ngerti makmum menyebut subhanallah ini ada yang salah nih. Dan imam kalau punya ilmu, dia juga akan cepat sadar apa kesalahannya. Jadi imam sama makmum, ya, penguasa, pemimpin dengan yang dipimpin, kalau sama-sama punya ilmu enak. Ketika yang dipimpin negur cuma dengan zikir saja, itu imam langsung ngerti kesalahan dan cepat memperbaiki. Seperti dalam sholat. Dalam sholat tidak boleh tiung tahiyat mam, tidak boleh, batal di sholat. Tahiyat, tidak boleh, ingatkan subhanallah, tidak boleh pakai kalimat lain, tidak boleh. Nanti pakai la ilaha illallah, jangan, subhanallah disuruh. Dan imam yang punya ilmu akan ngerti. Dibilang subhanallah ada yang salah dan dia tahu, cepat sadar di mana kesalahan. Tapi balik lagi tadi, ya, kalau posisinya lebih dekat ke sujud, ya boleh untuk dia tahiyat awal. Tapi kalau sudah lebih dekat ke berdiri, jangan turun lagi untuk tahiyat awal. Makmum juga harus ngerti ngapa imam tidak boleh balik lagi, ya. Sudah, walaupun sudah ngingetin, imam tidak balik lagi, tidak tahiyat juga. Ternyata memang posisi dia sudah lebih dekat kepada berdiri daripada sujud. Tapi kalau untuk perempuan, menegur imam dengan tepukan, ya, dengan tepukan. Tapi jangan sampai gerakan 3 kali berturut-turut. Tepukan, tapi jangan gerakan 3 kali berturut. Itu nepuk paha aja, nepuk paha baik. Jangan. Jangan nepuk macam itu. Tepuk paha. Karena imam kalau dia ngerti, imam yang punya ilmu akan paham dia ditegur dengan cara seperti itu. Ngapa kalau laki-laki subhanallah, ngapa perempuan tidak boleh diucap subhanallah? Karena perempuan itu suaranya harus lebih dijaga di hadapan laki-laki. Suara perempuan harus lebih dijaga dari suara laki-laki di hadapan, di depan para laki-laki. Apalagi dalam salat. Sebagian ulama bahkan menyebutkan suara perempuan itu aurat. Ya. Ada yang mengatakan tidak sampai, tapi banyak juga ulama yang mengatakan suara perempuan aurat. Makanya dalam salat cara perempuan menegur imam adalah dengan tepukan. Ya, dengan tepukan. Kalau imam tidak sudah paham juga, ya sudah, biarkan. Ya. Nah, itu sunnahnya. Tapi juga penting bagi makmum laki-laki yang mau menegur imam dengan tasbih tadi subhanallah, jangan dia niat mengucap subhanallahnya untuk ngingetin imam. Jangan niat mengucap subhanallahnya ngingetin imam, tapi niatkan mengucap subhanallahnya untuk zikir. Niat mengucap subhanallahnya untuk zikir. Karena tidak boleh ada hubungan dalam sholat selain kepada Allah. Hatta imam itu di depan. Saat inti sholat, inti urusannya lagi sama Allah, walaupun inti jadi makmum. Sehingga tidak boleh niat zikirnya itu ditujukan untuk orang lain, ditujukan untuk selain Allah. Maka
Ngucap subhanallah, ngapo? Sebab ngucap subhanallah. Sebab ngucap subhanallahnya ya memang karena ada kesalahan imam. Tapi niat ente tujuan ngucap subhanallah, bedakan sebab dengan tujuan. Sebab ente ngucap subhanallah karena memang ada kesalahan dari imam. Tapi tujuan ente ngucap subhanallah adalah untuk zikir. Tidak boleh niatnya negur imam. Baik. Kemudian yang ke-30, al-khusyu'u fis shalah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan dalam salat adalah khusyuk dalam salat. Dengan cara bagaimana? Sukunul a'dha. Khusyuk dalam salat itu macam-macam caranya. Dan banyak hal yang harus dilakukan. Di antaranya sukunul a'dha, tenangnya anggota badan. Jangan sering gerak-gerak dalam salat. Kadang-kadang tidak gatal begaul. Ya. Tidak gatal begaul. Terlalu banyak gerak, itu salah satu tanda juga tidak khusyuk. Salah satu tanda khusyuk tidak terlalu banyak gerak, tenang anggota badan, tidak goyang-goyang, tidak banyak gerak. Kemudian ma'ahuduril qalbi, tidak cukup cuma tenang saja anggota badan, tapi juga hati yang hadir, kehadiran hati. Ketika sholat sadar dirinya, hatinya sedang melakukan sholat. Kadang kan kita sholat, tapi hati kita mikiri masakan tadi, atau mikiri yang lain, mikiri hal yang di luar sholat. Kadang-kadang tidak sedikit mungkin teringat apa film yang tadi kita tonton, atau video yang kita jengok di HP, atau kata-kata, teringat kato-kato. Jadi sehingga apa? Kita badan kita ya sholat tenang, tidak gerak-gerak, tidak gaut-gaut, cuman hatinya tidak hadir dalam sholat. Jadi khusyuk itu tenangnya anggota badan bersama kehadiran hati. Hati itu ikut sholat, nyadari bahwa kita lagi sholat. Wa tadabburil qiraah, dan memperhatikan bacaan. Lagi sholat, baca Fatihah, baca surah, baca tasbih ruku, ya, doa i'tidal, tasbih ketika sujud, duduk di antara dua sujud. Bacaan-bacaan yang kita baca tuh coba perhatikan bacaan. Jangan baca-baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi kemana? Coba perhatikan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau kita perhatikan, kita khusyuk. Ya. Jadi khusyuk itu juga memperhatikan bacaan. Wa fayan bagi takalluful hudud. Maka berarti kita ini kadang-kadang sulit hati itu hadir 100%. Kadang ketika Allahu Akbar hadir ke hati. Sudah sampai Akbar, ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, oh teringat tadi itu. Jualan di pasar tadi maya kurang 1000. Misal teringat. Pas takbir khusyuk, pas Allahu Akbar kabira walhamdulillahi teringat gawe pasar tadi. Pas Fatihah khusyuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil khusyuk. Baca surah khusyuk. Pas ruku Allahu Akbar, ingat lain lagi. Oh, baju belum disetrika, jemuran belum diangkat, macam-macam. Bangun i'tidal, masih tuh mikir banyak lepitan. Urusan baju belum kelar ini dari tadi. Ya. Sujud, khusyuk lagi sujud. Bangun dari sujud, hilang lagi. Kadang-kadang macam itu. Jadi cara khusyuk itu? Khusyuk itu tadi. Pertama, tenangkan dulu anggota badan. Hadirkan hati di semua keadaan. Lagi baca Fatihah, hadirkan hatinya. Lagi baca surah, hadirkan. Lagi ruku, hadirkan. Lalu kemudian perhatikan bacaan. Perhatikan bacaan. Supaya lebih lemak lagi apa? Coba dikit-dikit belajar cari tahu artinya. Apa sih arti yang kita baca? Dikit-dikit belajar. Ketika kita baca, mulut kita mengucap bahasa Arabnya, hati kita ngerti kan. Jadi hadir hati kita melok. Nah itu membantu khusyuk. Karena memang khusyuk itu mesti dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak khusyuk kita. Kalau tidak dipaksa khusyuk, tidak dipaksa ingat, tidak dipaksa hadir hati, tidak hadir kemana-mana tambahnya. Lain nafsu kita, lain syaitan yang bikin kita supaya tidak khusyuk. Mesti dipaksa. Wa kullama
tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Sebagaimana kita tadi contohnya, kadang pas takbir khusyuk, pas baca doa iftitah hilang. Ingat lagi tuh, paksakan, hadirkan lagi, biar kecil itu terus. Lama kelamaan nanti kebiasa. Tapi kalau kita sudah apa adanya besok sholat, yang penting cepat selesai, ya sudah, tidak ada perubahan sholat kita. Tidak ada perubahan sholat kita, tidak bawa dampak kan gitu. Dampaknya sedikit. Tapi kalau kita usahakan khusyuk, walaupun mungkin namanya baru belajar, baru dikit nih dapat khusyuknya nih, baru di Fatihah sama sujud baik. Kaget besok nambah lagi, besoknya nambah lagi, kan kita sholat sehari 5 kali, nambah terus. Kan mesti dipaksakan. Setiap kali habis hilang, paksakan hadir lagi, paksakan khusyuk lagi. Fa yaqul al-udhu fi kulli shalah, fa in lam yastati' fa fi thalathi mawadhi' kama qala ba'dhum. Kalau misalkan ya namanya kita baru belajar mungkin tidak bisa di semua rukun sholat, dari awal Allahu Akbar sampai salam tuh mungkin masih tidak bisa galau-galau gitu tuh. Minimal perhatikan di 3 tempat ini jangan tidak khusyuk. Di 3 tempat jangan tidak khusyuk. 1, ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya, ya Allah, aku hadapkan wajah. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, saat itu kita hadirkan, jangan sampai tidak khusyuk. Ketika kita ucap inni wajjahtu, kadang orang pakai ini, ada yang tidak pakai ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, artinya aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Artinya kita lagi nyadari bahwa kita ini lagi berhadapan sama Allah SWT. Kedua, jangan tidak khusyuk. Yang kedua, jangan tidak khusyuk ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, rakaat ada kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ada khusyuk pas ucap itu. Artinya apa tadi? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya di situ kita lagi mengakui tidak ada tempat kita, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada yang lebih tepat untuk kita minta tolong kecuali Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jangan tidak khusyuk kita ketika mengucap itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat, yang ketiga, ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera atasmu wahai nabi. Atasmu, atas engkau. Engkau, kamu, mu itu adalah satu kata yang digunakan untuk lawan bicara. Lawan bicara itu adalah orang yang hadir di hadapan kita. Jadi kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Namanya lawan bicara adalah lawan bicara itu adalah yang hadir di hadapan kita. Beda dengan kata ganti. Kata ganti itu dia, mereka, dia itu kata ganti. Bisa jadi orangnya dia tuh tidak kata di sini om. Mereka tidak ada di sini. Tapi kalau kamu, kalian itu adalah kata ganti untuk lawan bicara. Lawan bicara itu adalah yang ada di hadapan kita.
kalian itu yang jadi itu yang ada di hadapan kita. Nah, ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya kita dengan penuh kesadaran sedang ada di hadapan Allah. Ketika mengucap assalamu alayka ayuhan nabi, salam sejahtera atasmu wahai nabi, dan rahmat Allah serta keberkahan Allah untukmu, maka dengan kesadaran kita saat itu juga kita sedang berhadapan dengan nabi. Sedang berhadapan dengan nabi. Maka di 3 tempat ini jangan tidak khusyuk. Ya, di 3 tempat tadi. Di mana? Wajjah wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh. Kemudian yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang diberikan oleh Allah, taufik hidayah, kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina rabbina la ma'an shaqiina mahruma. Allahumma inna bi'idaka ja'alna min musarifillahi wa la tuwallina wa la yuswaka wa taj'alna min khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.